Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Dr. Ayuning Budiati MPPM dan penonton yang saya hormati. Di sini saya akan menjelaskan analisis manajemen strategi PT ASDP Indonesia Ferry atau yang disingkat Persero. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai analisis IFAS atau faktor internal dari ASDP Indonesia Ferry. Analisis ini itu mencakup dua aspek utama, yaitu kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Nah, yang A ini strength. Pada bagian strength ini, ASDP itu memiliki beberapa keunggulan utama. Yang pertama itu ASDP adalah operator penyeberangan terbesar di Indonesia dengan jaringan rute yang sangat luas. Nah, hal ini itu menjadi kekuatan kompetitif yang sulit disaingi. Lalu yang kedua itu, ASDP merupakan BUMN sehingga mendapatkan dukungan regulasi dan akses pendanaan dari pemerintah. Nah, selain itu juga ASDP juga memiliki aset armada dan pelabuhan yang besar, sistem tiket online Freezy yang meningkatkan efisiensi layanan, serta peran strategis dalam mobilitas logistik dan barang di Indonesia. Nah, total score strength sendiri itu ada I2 10 menunjukkan kondisi internal yang kuat. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada weakness. Dari yang kekuatan yang disebutkan tadi itu, ASDP itu juga memiliki beberapa kelemahan ya. Jadi sebagian armada kapal itu masih berusia tua dan membutuhkan peremajaan. Terus kemudian masih sering terjadi antrian panjang, terutama pada musim liburan atau pas Natal gitu. Terus kualitas SDM juga belum merata di seluruh unit operasional. Selain itu juga SDP masih bergantung pada subsidi pemerintah dan manajemen resiko keselamatan itu perlu diperkuat. Nah, total score weakness sendiri itu 0,90. Nah, jika digabungin total IFAS itu nunjukin nilai 3,00 yang berarti kondisi internal SDP itu berada pada kategori yang kuat. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelasin analisis EFAS atau faktor eksternal dari SDP yang terdiri dari peluang atau opportunity dan ancaman atau threat. Nah, yang pertama itu ada opportunity. Dalam aspek peluang itu, ASDP itu diuntungin oleh meningkatnya mobilitas masyarakat antar pulau dan pertumbuhan logistik nasional yang terus berkembang. Nah, digitalisasi sektor transportasi juga itu mendorong peningkatan layanan melalui aplikasi Verizi. Kemudian dukungan investasi infrastruktur dari pemerintah serta pertumbuhan sektor pariwisata itu memberikan peluang yang besar bagi SDP. Nah, total score opportunity itu sendiri itu 1,92. Lalu yang selanjutnya itu ada threat. Nah, sementara pada aspek ancaman itu SDP itu menghadapi resiko cuaca yang ekstrim dan kecelakaan laut gitu. Selain itu persaingan dari mode transportasi lain seperti pesawat yang murah, terus dan tol laut yang dapat mengurangi permintaan penyeberangan, lonjakan penumpang saat libur itu bisa nyebabin komplain publik, ditambah fluktuasi harga BBM yang mempengaruhi biaya operasional. Nah, total skor trade sendiri itu 0,90 sehingga total skor EFAS itu adalah 2,82. Nah, yang berikutnya saya akan menjelasin kuadran SWOT ya. Nah, seperti yang kita lihat di PPT itu dari hasil pengolahan IFAS dan EFAS diperoleh posisi SDP itu di kuadran 1 pada metrik SWOT yaitu growth strategi. Nah, ini itu berarti SDP memiliki kekuatan internal yang besar dan peluang eksternal yang luas gitu. Strategi pertumbuhan itu pertumbuhan dipilih ketika organisasi berada dalam kondisi unggul dan melakukan ekspansi, modernisasi serta ningkatin kualitas layanan. Nah, dengan posisi tersebut itu SDP sangat potensial untuk menerapin strategi agresif seperti pengembangan armada, digitalisasi layanan, dan ningkatin kapasitas pelabuhan. Yang selanjutnya itu ada strategi SO ya, Strength Opportunity. Nah, strategi SO itu digunakan untuk memanfaatkan kekuatan yang dimiliki perusahaan itu guna meraih peluang eksternal. Nah, pada SDP itu beberapa strategi yang disusun itu antara lain ada modernisasi armada kapal, yaitu implementasinya memperbarui kapal untuk meningkatkan kapasitas dan keselamatan. Lalu yang kedua itu ada pengembangan digitalisasi layanan melalui Verizi. Nah, integrasi pembayaran digital dan peningkatan akurasi tiket itu implementasinya. Terus ada pengembangan pelabuhan terintegrasi, yaitu membangun fasilitas pendukung seperti logistik hub, dan rest area. Terus selanjutnya itu ada kolaborasi dengan sektor pariwisata. Nah, implementasinya itu mendukung akses ke destinasi wisata prioritas. Implementasinya itu ya ada pengadaan kapal baru setiap tahun, terus integrasi Verizi dengan Kris, e-wallet, dan juga big data. Nah, pengembangan konsep pelabuhan modern dengan desain baru, terus kampanye paket wisata bersama Kemenparekraf dan daerah. Nah, yang selanjutnya itu ada strategi WO atau weakness opportunity. Nah, strategi WO itu digunakan untuk mengatasi kelemahan perusahaan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Nah, yang pertama itu ada peningkatan kompetensi SDM teknis. Terus yang kedua itu ada prediksi lonjakan penumpang menggunakan AI forecasting. Terus yang ketiga ada peremajaan kapal melalui pendanaan pemerintah atau BUMN. Dan yang keempat itu ada pembangunan dermaga baru untuk mengurangi antrian. Nah, implementasi WO sendiri itu ada program pelatihan wajib tiap semester bagi nahkoda dan operator. Terus dashboard AI untuk memprediksi volume kendaraan di pelabuhan. Skema pinjaman khusus dari Kementerian BUMN untuk kapal baru. Terus ada juga pembangunan dermaga tambahan pada pelabuhan padat seperti Merak gitu. Yang selanjutnya itu ada strategi ST atau strength trade. Strategi ST itu digunakan untuk menggunakan kekuatan perusahaan dalam menghadapi ancaman eksternal. Yang pertama itu ada memperkuat SOP keselamatan dan audit rutin kapal. Yang kedua itu ada disertifikasi layanan seperti kapal cepat dan kargo laut. Terus yang ketiga ada menerapkan dashboard traffic real time. Dan yang keempat itu ada optimasi jadwal kapal saat cuaca ekstrim.
Nah, implementasi ST-nya itu ada audit keselamatan bulanan dan sertifikasi internasional, rute khusus kapal cepat untuk daerah wisata, sistem radar cuaca, dan penyesuaian jadwal otomatis berdasarkan prediksi gelombang. Selanjutnya itu ada strategi WT. Strategi WT itu bersifat defensif, bertujuan untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Yang pertama itu ada program percepatan peremajaan kapal tua, terus penambahan petugas dan jalur antrian saat peak season. Terus ada monitoring BBM secara digital, dan yang keempat itu ada penguatan sistem pengaduan publik. Nah, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan balance scorecard ASDP yang terdiri dari 4 perspektif utama. Nah, yang pertama itu perspektif finansial atau keuangan ya. Nah, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional, meningkatkan pendapatan rute, dan mengoptimalkan investasi armada baru. Indikator yang digunakan itu antara lain cost per kilometer kapal, pendapatan per rute, dan ROI investasi. Lalu yang selanjutnya itu ada perspektif pelanggan. Nah, SDP itu berfokus pada peningkatan kepuasan pelanggan, terus mengurangi waktu tunggu antrian, serta menjaga tingkat keselamatan layanan. Nah, yang ketiga ini ada perspektif internal. Nah, itu fokusnya itu pada digitalisasi layanan, terus peremajaan armada, dan mastiin keandalan operasi dengan mengurangi keterlambatan. Dan yang keempat itu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, tujuannya itu meliputi peningkatan kompetensi SDM, penguatan budaya organisasi, serta penguasaan teknologi digital oleh pegawai. Nah, berdasarkan seluruh analisis yang telah saya jelaskan tadi, mulai dari IFAS, EFAS, Quadrant SWOT, strategi SO, WO, STWT, hingga balance scorecard, itu dapat disimpulin bahwa ASDP itu berada dalam posisi yang sangat kuat untuk menerapin strategi pertumbuhan. Nah, dengan memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman, ASDP itu berpeluang menjadi operator penyeberangan bertaraf internasional. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.